kita analisis 1 Desember 2022, kita akan lihat sejenak apa yang menggerakkan market tadi malam sampai sesi Asia pagi ini. Lalu kemudian bagaimana dengan outlook yang mungkin saja akan mempengaruhi pergerakan di malam hari. Diawali dengan yang sudah pernah kita bahas kemarin, atau kurang lebih dalam 1 minggu terakhir terkait apa yang diharapkan atau apa yang akan diharapkan dari Powell speech. Ya, statement sudah kita buka, lalu kemudian hawkish statement juga sudah kita buka, dan akhirnya adalah betul sekali, dovish atau less hawkish lah yang muncul, sehingga itulah yang menyebabkan pelemahan US dollar. Dan efeknya kita bisa melihat emas mengalami kenaikan, risk asset seperti pasar saham, terutama Wall Street mengalami kenaikan, dan juga other currency yang berlawanan dengan US dollar tentunya mendapatkan keuntungan. Dan crude oil juga bergerak kembali mengalami kenaikan di atas level 79. That's good. Tapi apakah cukup bagus untuk kelanjutan kenaikannya? Ya, kita akan lihat dari sisi grafiknya nanti di sesi yang berikutnya. Kemudian, kalau kita perhatikan dari statement per statement yang disampaikan oleh Powell, yang kami highlight pertama adalah terkait dengan pernyataan dia bahwa sangat logis untuk mulai memoderasi laju kenaikan suku bunga. Dan ini ditandai dengan waktu yang akan digunakan kemungkinan as soon as December. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kalimat as soon as December, maka pengertiannya adalah kemungkinan secepatnya segera mungkin di bulan Desember. Tapi tentunya hal tersebut akan terkait dengan data non-farm payroll dan juga PCE atau bahkan inflasi CPI. Nah, kemudian ada pernyataan lain yang juga mempertegas bahwa kebijakan tersebut bukan berarti melonggarkan lalu menghentikan kenaikan suku bunga, karena Anda bisa lihat di sini tidak ada rencana untuk memangkas suku bunga berikutnya. Karena yang justru ditekankan adalah mereka akan mempertahankan tingkat suku bunga untuk beberapa waktu ke depan di level yang sudah dibatasi. Ya, artinya kalau misalkan ada 2 atau 3 kali lagi kenaikan sampai bulan Maret 2023, maka kemungkinan setelah itu tidak akan terjadi kenaikan ataupun bahkan tidak ada rencana pemangkasan. Nah, kemudian moderation in labor demand growth will be required to restore labor market balance. Di sini Powell lagi-lagi menekankan terkait dengan perlambatan yang terjadi kepada permintaan tenaga kerja. Ya, pertumbuhan permintaan tenaga kerja yang diharapkan justru melambat, dan itu sungguh yang diharapkan oleh Fed saat ini. Setidaknya hal tersebut berguna untuk menekan tingkat demand ataupun tingkat permintaan, dan secara otomatis nantinya inflasi bisa tertekan turun. Di sesi tanya jawab, Powell kembali memberikan tekanan bahwa sampai saat ini yang dia lihat adalah data tenaga kerja kurang lebihnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan bahkan penurunan di pembukaan lapangan pekerjaan itu adalah sinyal yang positif, karena memang itulah yang dituju. Nah, sementara itu kalimat yang paling mendorong lagi adalah terkait dengan I don't want to over-tighten. Di sini justru memberikan sinyal adanya peralihan nada yang sebelumnya digunakan di Jackson Hole atau bahkan di pertemuan-pertemuan lainnya. Ada nada bicara yang justru kelihatan mencolok untuk perubahan, yaitu beralih dari hawkish menjadi less hawkish. Kita tidak bisa bilang inilah dovish atau bahkan sangat dovish, dikarenakan kalau kita bicara tentang dovish, maka ada pemangkasan suku bunga di situ. Powell tidak ingin mengesankan kepada pasar bahwa Fed akan segera melakukan pemangkasan. Yang ingin dia kesankan adalah mereka akan tetap melakukan kenaikan suku bunga, tapi dengan laju kecepatan yang lebih moderate atau yang lebih slower atau lebih pelan. Dan akhirnya, penggerak sentimen market untuk saat ini setidaknya 2 hal yang kemungkinan menjadi penggeraknya, yaitu berita utama dari China terkait dengan rencana pembukaan kembali atau reopening China yang sampai saat ini semakin kencang. Kemudian juga sikap Powell yang dan itu adalah sinyal bahwa kemungkinan posisinya adalah kebijakan suku bunga di bulan Desember bisa saja menjadi pertanda akan melakukan kenaikan yang lebih rendah. Nah, keduanya adalah kabar positif tentunya bagi pasar ekuitas global dan juga emas menuju akhir tahun. That means Santa Claus Rally, saya rasa ini akan menjadi kesempatan yang lebih tepat dan bisa saja muncul sebelum Natal. Kemudian jelang pertemuan OPEC, kembali saya tegaskan, pertemuan OPEC adalah di tanggal 4 Desember, bukan di tanggal 1, dan juga akan dilakukan secara virtual. Mengingat apa yang sempat terjadi tahun 2020, pertemuan virtual pernah menghasilkan keputusan ataupun kesepakatan pemangkasan terbesar dalam sejarah. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ada penambahan pemangkasan produksi atau mereka akan tetap dengan pemangkasan 2 juta barrel per day yang sudah disepakati di bulan Oktober yang lalu. Nah, dari data produksi OPEC bulan November sendiri
mengalami penurunan 710.000 barrel per day dan ini menunjukkan penurunan dibandingkan Oktober yang berarti ada penurunan sekitar 163% dari pemangkasan yang dijanjikan. Bahkan ini termasuk pemangkasan tambahan 2 juta barrel per day dari OPEC Plus yang disepakati awal Oktober lalu dan mulai berlaku di bulan November. Dan terkait dengan rencana pembatasan harga minyak, rumor menyebutkan angka batas harganya berada di angka 60 sampai 63 dolar per barel. Rumor menyebutkan bahwa Polandia dan negara-negara di Selat Baltik lainnya sudah membahas tentang batas harga tersebut dan kemungkinan akan diumumkan di tanggal 5 Desember mendatang. Tapi masalahnya, Rusia sudah menjual minyak lebih murah dari itu. Apakah kali ini akan berdampak? Kita akan melihat dari sisi lain yang mungkin saja secara logika kalau memang ternyata sesuai dengan ancaman yang dilakukan oleh Rusia bahwasanya jika memang dilakukan pembatasan harga tersebut maka Rusia tidak akan mengekspor kepada negara-negara yang terlibat dalam skema pembatasan harga tersebut. Ini artinya ada kemungkinan ada pembatasan produksi atau bahkan pembatasan ekspor ke negara-negara yang berkaitan. Untuk ekonomi kalender malam ini, skenario-nya ada seperti demikian. Di jam 2, kurang lebih kita akan mendapatkan data dari Inggris, Nationwide Housing Price dari sektor perumahan Inggris. Prediksinya adalah untuk mengharapkan pelemahan 5,8% untuk basis tahunan, sementara untuk basis bulanan diperkirakan mengalami penguatan di minus 0,3%. Tentunya jika memang aktual lebih besar dari ekspektasi, pound sterling akan mengalami kenaikan, tapi kalau aktual lebih kecil dari ekspektasi, pound sterling akan mengalami penurunan. Sementara itu di jam 16.30, perhatikan data manufacturing PMI dengan ekspektasi tetap di 46,2 atau kurang lebih tidak beranjak menjauh ataupun tidak beranjak melemah. Dan tentunya jika aktual lebih besar dari ekspektasi, maka pound sterling bisa terdorong mengalami kenaikan, tapi jika melemah, maka pound sterling akan turun. Dan ini berarti akan ada koreksi yang memungkinkan terjadi di sore hari pasca kenaikan yang terdorong oleh pelemahan US dollar. Dan sementara itu untuk lapangan pekerjaan atau klaim pengangguran, dalam hal ini initial jobless claim dan jobless claims for week average. Initial jobless claim diharapkan mengalami penurunan di angka 235.000, artinya diharapkan menguat. Sementara jobless claim for week average diharapkan mengalami kenaikan atau justru klaim penganggurannya bertambah. Oke, tentunya seperti yang dijelaskan oleh Powell, bahwasanya data di sektor tenaga kerja ataupun klaim pengangguran yang diharapkan adalah melemah. Yang artinya kita mengharapkan angka pengangguran tersebut naik. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, kita akan mendapatkan dukungan untuk gold, indeks saham, dan juga other currency, mengakibatkan US dollar akan kembali mengalami penurunan. Sementara untuk data PCE Price Index yang diperkirakan tetap di 0,3%, tentunya ini pun diharapkan melemah. Sehingga nantinya jika data lebih kecil daripada ekspektasi, maka akan mengakibatkan USD akan mengalami penurunan, sementara indeks saham, gold, dan juga currency mengalami kenaikan. Lalu dilanjutkan dengan data PCE Price Index untuk basis tahunan yang diperkirakan turun 5,9% dari previous 6,2%. Tentunya dengan respon yang sama, maka yang kita harapkan adalah data akan cenderung lebih lemah daripada ekspektasi. Lalu personal spending dan juga personal income untuk potensi berikutnya, yaitu dengan potensi diharapkan mengalami penguatan. Tentunya yang lagi-lagi yang diharapkan adalah terkait dengan pelemahan. Karena itulah yang diharapkan oleh Fed agar supaya bisa menekan tingkat permintaan dan akhirnya inflasi bisa mengalami penurunan kembali. Manufacturing PMI dan juga ISM Manufacturing PMI. Perbedaannya sudah pernah saya jelaskan, di mana Manufacturing PMI adalah data yang dirilis oleh survei swasta, sementara ISM Manufacturing PMI adalah survei hasil dari pemerintah atau dalam ini official. Nah, keduanya tentunya diharapkan mengalami penurunan, sehingga aktivitas manufaktur akan menunjukkan perubahan ataupun pengaruh dari tingginya inflasi. Tentunya keduanya akan diharapkan lebih lemah daripada ekspektasi supaya US dollar akan kembali tertekan dan indeks saham, gold ataupun other currency mengalami kenaikan. Dan secara keseluruhan persis dengan apa yang 1 bulan ini kita bahas. Bad news is good news. Itulah yang akan mendorong ekspektasi terkait dengan Fed bisa saja menaikkan suku bunga yang lebih longgar atau dalam ini laju kenaikan yang lebih lambat. Itu akan berakibat positif untuk indeks saham ataupun komoditi emas yang sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga yang terlampau tinggi. Dan kita kembali dengan outlook dari DXY atau US dollar, di mana grafik H4 kembali menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin ya. Dengan asumsi bahwa kita sedang melihat jalur penurunan dikarenakan levelnya tersebut adalah terkait dengan bearish rectangle ataupun bearish flag. Jadi kita tinggal tunggu
Sampai saat ini dia sedang berada di jalur support atau dalam hal ini menguji area support. Tampaknya sudah mulai sedikit di bawah dan kita akan lihat lagi beberapa jam ke depan apakah dia masih tetap dalam fase penurunan atau tidak. Tentunya yang diharapkan adalah lanjutan penurunan untuk mencapai ataupun ya menyamai level kurang lebih penurunan tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan dari daily chart, maka peluang yang kita bisa lihat adalah comparison dengan candlestick. Ya, kemarin kita sempat khawatirkan terjadinya double bottom, ternyata tidak terbukti, dikarenakan juga ada bantuan atau keraguan di saat kemarin, yaitu terkait dengan high movement. Dan betul saja ditutup dengan candle bearish, dan berarti ini adalah bearish engulfing. Bisa nggak kalau misalkan kita menggunakan 3 candle? Mungkin saja, kalau misalkan 3 candle berarti kita dapatkan evening star, yang berarti pula potensi penurunan. Nah, mengingat hal tersebut, ini juga persis dengan apa yang dialami oleh US Treasury Yield kemarin. Di grafik daily kita sempat memperkirakan ada potensi atau kemungkinan untuk menciptakan head and shoulder. Demikian pula kalau kita lihat dari sini, potensinya adalah sesuai dengan apa yang kita lihat di US Treasury Yield. Artinya, kalau memang dengan pernyataan Powell yang cenderung less hawkish, maka kita bisa artikan US dollar akan kembali melemah. Volatilitas untuk malam ini kemungkinan masih tetap bertambah atau semakin lebar, tapi yang paling utama adalah kita akan menyimpan tenaga sampai besok malam non-farm payroll. Di sisi lain US Treasury Yield juga sama, Anda bisa lihat di sini, kemarin kita sudah bahas terkait dengan potensi yang memungkinkan dia membentuk level head and shoulder. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya. Kalaupun misalkan kita perhatikan, maka yang kita harapkan adalah dia membentuk dalam jalur yang sama. Nah, cuman yang kita perhatikan juga di sini ada 2 level standar atau 2 level right shoulder atau yang berpotensi menjadi right shoulder. Namun untuk lebih jelasnya, sebetulnya kita bisa lihat ini sebagai rangkaian dari pergerakan yang kita sebut dengan bearish flag ataupun bearish rectangle.